Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswiku sekalian dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran pemrograman web. Semoga meskipun sekarang kita belajar jarak jauh, kalian tetap semangat. Baiklah, hari ini kita mulai belajar pemrograman, yaitu pemrograman web. Ibu akan coba mengingatkan lagi materi dasar kita HTML. Yang pertama, kalian buka dulu Visual Studio Code yang sudah kita install kemarin. Visual Studio Code-nya dibuka dulu. Nah, Visual Studio Code ini adalah text editor yang akan kita gunakan untuk melakukan pemrograman web. Nah, yang selanjutnya kita buka juga ini ya, SAM Control Panel. SAM Control Panel ini adalah web server yang akan kita gunakan. Kalau kita cuma menggunakan HTML, sebetulnya kita tidak perlu SAM. Tapi nanti kalau kita sudah menggunakan CSS, PHP, JavaScript, dan database MySQL, kita membutuhkan web server SAM Control Panel ini. Web server itu ada banyak ya, ada SAM, ada LAM, ada Laragon. Jadi tergantung kita mau pakai yang mana. Ini hanya nama software saja. Selanjutnya kita jalankan start. Start di sini. Ini juga di start. Dua ini aja yang kita start, Apache dan MySQL. Nanti akan Ibu jelaskan apa fungsinya. Sekarang kita ke pembelajaran HTML dulu. Sekarang kalian buat new file. Kayak biasa, file, new file. Ibu kurang suka ya kayak gini, ulang lagi. New file. Agar lebih enak kita save as dulu. Kita save as ke new folder pemrograman web. Ini ya. Perhatikan ekstensinya. Kalau kita mau pakai view HTML itu boleh .html, tapi nanti kalau kita udah menyisipkan bahasa pemrograman PHP, dia ekstensinya .php. .html aja dulu ya. Oke. Nih, jangan lupa doc. Ini awalnya ya. Ini HTML. Apalagi body.
kita belajar membuat form. Apa itu form? Form itu adalah bentuk isian data atau informasi yang biasa kita lengkapin dengan button yang nanti ada fungsi di dalamnya. Contoh dari form itu misalnya kalian registrasi Facebook, di situ kan ada nama lengkap, nama panggilan, ada email. Nah, secara keseluruhan itu disebut dengan form. Form dalam HTML juga ditandai dengan kode form. Action. Karena kita belum belajar PHP, di sini belum kita kasih action, kita kosongin dulu. Oke. Ini kita kasih label. Ini ya, ini contoh. Silahkan di Ctrl S dulu, Ctrl S, kita coba jalannya. Kita coba jalankan di sini. Oke, karena bentuknya tadi masih HTML, kita nggak perlu jalanin di sumnya. Nih, ini sesederhana ini udah disebut form. Maka kalau form yang sebenarnya itu kayak nggak ada connect internet ya. Nah, ada nama depan, ada kolomnya, nama belakang, misalnya kayak kalian ngisi Facebook itu disebut dengan form. Nah, selanjutnya setelah tadi label dan text field, kita tambahkan lagi tipe-tipe inputan. Jadi dalam form itu ada banyak tipe inputan tergantung tipe dari data yang akan kita input. Jadi seandainya nama itu kita pakai text field. Nah, kalau yang kayak nama tadi itu disebut text field. Kalau pilihan ini kita sebut dengan combo box. Combo box itu dia pilihan ya. Nah, ada jenis kelamin kita pakai radio button,
sedangkan foto itu kita pakai select file. Ini sudah ibu tambahkan, kalian tinggal ikutin saja. Jadi dipelajarin tipe-tipe dari inputan itu apa. Dan yang perlu kalian ingat lagi, kalau di dalam pemrograman itu ada banyak jenis tipe data. Ayo dipelajarin lagi, ada integer, varchar, double, float, boolean. Apa itu tipe data, kalian harus paham. Jadi nama lengkap itu tipe datanya varchar. Kalau kelas itu juga varchar. Varchar itu atau string adalah teks, bisa huruf, angka atau gabungan keduanya, tapi dalam bentuk teks ya. Dalam bentuk teks. Kalau integer itu adalah tipe data bilangan bulat, jadi hanya bilangan bulat dengan rank tertentu. Kalau double itu bilangan berkoma atau bilangan desimal. Float juga bilangan berkoma atau bilangan desimal, tapi pemisahnya titik. Sedangkan boolean adalah tipe data yang hanya bernilai true atau false, benar atau salah. Ini jadi ini penulisan label di HTML. Kemudian input tipe teks ini adalah text field. Label input tipe teks ini adalah text field. Nah, ini yang kelas itu disebut dengan data list atau combo box. Jadi sudah ada pilihan-pilihan data. User tinggal memilih yang mana sesuai dengan optionnya. Sedangkan yang di jenis kelamin ini disebut dengan radio button. Selain radio button ini ada juga yang disebut dengan checkbox. Kalau checkbox kita boleh memilih pilihan itu lebih dari satu, sedangkan radio button itu kita hanya bisa memilih satu pilihan. Contohnya itu jenis kelamin itu laki-laki atau perempuan. Nah, ini juga ada shortcut untuk memilih file foto. Nah, sedangkan input type submit ini adalah button atau tombol. Nah, disinilah nanti kita akan menyisipkan action dari PHP atau pemrograman. Ini hanya kalau HTML itu bentuknya cuman formnya saja, belum ada action, belum ada fungsi. Jadi kalau kita membuat pemrograman dalam bentuk HTML itu belum ada fungsinya, jadi kita butuhkan bahasa pemrogramannya. Di sini kita menggunakan PHP. PHP itu fungsinya untuk memberikan action dari suatu form. Misalnya kita input data, nama, kelasnya, jenis kelamin, harus ada action simpan atau kirim data tersebut. Nah, data tersebut sebenarnya pada dasarnya itu masuk ke media penyimpanan dari suatu web atau yang disebut dengan basis data. Ini contohnya. Jadi silakan kalian pelajarin dulu, kalian pahamin dulu. Seperti ini tampilannya. Tampilannya hanya sesimpel ini. Sesimpel ini sudah disebut dengan form jika kita buat menggunakan dengan tag HTML. Kalau website bentuknya kayak gini, kira-kira menarik enggak? Tentu enggak kan? Kalau cuman teks, ininya juga, actionnya juga belum ada. Jadi ini HTML itu tidak bisa berdiri sendiri. HTML itu membutuhkan bahasa pemrograman tambahan dan style sheet
tambahan. Kalau untuk desain web sudah Ibu jelaskan sebelumnya, kita menggunakan CSS. Jadi gimana tampilan dari suatu website itu menjadi lebih menarik? Mungkin ini enggak kayak gini tombolnya jadi bisa kita kasih warna, judulnya juga, penataan letak, layout segala macam itu menggunakan CSS. Sedangkan untuk actionnya, untuk interaksi kita bisa menggunakan JavaScript dan PHP.